Dua bola masing-masing M1 2 kg dan M2 3 kg. Dihubungkan dengan batang ringan tidak bermassa seperti pada gambar. Oke, kita lihat sama-sama di sini ada M1 dan M2 ya. Jika sistem bola diputar pada sumbu titik di titik A, besar momen inersia sistem bola adalah titik-titik. Jadi diputarnya di sumbu A. Jika kita ingin mencari momen inersia dari sebuah sistem ya, momen inersia dari sebuah sistem, maka kita bisa gunakan persamaan I total itu ya, momen inersia itu simbolnya I ya. I sama dengan, masih ada ingat, sigma M MI ya. MI di sini RI kuadrat ya. Oke, di sini ada masanya, ada bendanya ada dua ya. Ada M1, M2. Yuk kita lihat ada apa saja di sini. Ada M1 besarnya 2 kilogram. Jika dilihat ya, jarak antara benda M1 ini terhadap poros putarnya adalah, kita bilang saja R1 ya, sama dengan 20 cm. Tapi kita lihat lagi di sini satuannya harus dalam kilogram meter kuadrat. Jadi harus kita ubah dulu senti ke dalam meter. 20 meter berapa? 20 cm berapa meter? Oke, 0,2 meter. Kita langsung ubah ya. Kemudian M2-nya berapa? M2-nya, oke, M2 tuh massa ya, massa kedua. Massa duanya berapa? Massa benda keduanya? Ya, 3 kilogram. M2 3 kilogram. Kemudian R2-nya berapa? R2 sama dengan, R2 itu apa sih? Jarak antara benda kedua terhadap poros putar. 30 cm. Kita ubah ke dalam meter. 0,3 ya. 0,3 meter. Ya udah deh, ini kita masukkan ke persamaan yang ada di samping ya. Ini kita batasi dulu ya. Oke, kita masukin. Jadi I-nya sama dengan apa? I sama dengan M1 R. 1 kuadrat ditambah M2 R. R2 kuadrat. Oke, sama dengan 2 dikali berapa? 0,2 kuadrat. 0,04 ya. Tambah 3 dikali 0,09 ya. Oke, ini sama dengan 0,08 ditambah 0,27 ya. Oke, jadi hasilnya berapa nih? Ya, 0,35 ya. 0,35 kilogram meter kuadrat. Nah, langsung kelihatannya di sini ya. Jawabannya adalah yang option D ya. Batang AB masanya 2 kilogram diputar melalui ujung A. Ternyata momen inersianya 8 kilogram meter kuadrat ya. Bila diputar melalui pusat O ya dengan A ke O itu sama dengan dari O ke B, momen inersianya menjadi titik-titik. Nah, di sini momen inersia itu tergantung dari massa benda dan letak terhadap engsel, terhadap poros putar. Jadi kalau misalnya poros putarnya di A dengan poros putarnya di O itu bakalan momen inersianya jadi berbeda gitu ya, karena tergantung dari poros putarnya. Sekarang jika poros putarnya ada di A, itu ternyata tadi katanya momen inersianya nilainya 8 kilogram meter persegi. Ya, kita bagi dua dulu sini ya. Oke ya, jika poros putarnya di A. Jadi keadaan satu, ini poros putarnya di A. Oke, di A ya.
di A, maka kita dapatkan I itu sama dengan MR kuadrat ya. Kita dapatkan tadi sudah ada di sini dinyatakan bahwa momen inersianya sama dengan 8 kilogram meter persegi. Jadi kita tuliskan di sini 8 ya. Kemudian M-nya tadi sudah ada di atas 2 kilogram. Kita masukkan M-nya 2. Kemudian R-nya kita nggak tahu. Nah, R itu apa sih, Bu? R itu adalah jarak dari poros putar sampai ke ujung batang. Jadi R itu kalau untuk yang poros putar di A itu ya, R itu adalah jarak antara A dengan B ya. Oke, kita nyatakan di sini oke R kuadrat. Kita mau nyari R kuadratnya nih. R kuadratnya itu jarak AB ya. Sama dengan 8 dibagi 2. Oke, di sini 4. Ini masih dalam bentuk kuadrat. Kalau ingin cari R-nya saja, akarkan ruas kiri, akarkan ruas kanan. Sehingga kita dapatkan nanti R sama dengan 2 ya. 2 apa? 2 meter. Nah, yang R ini adalah jarak antara A dengan B ya, yang 2 meter. Jika A ke O itu sama dengan O ke B, kira-kira jarak A ke O itu berapa meter? 1 meter ya. Jadi oke 1 meter, kemudian jarak dari B ke O juga 1 meter ya. Nah, untuk yang nomor 2, jika poros putar di keadaan 2, poros putarnya di mana sekarang? Di O ya. Kalau di O, maka nanti kita dapatkan seolah-olah tuh ada 2 benda kanan kiri ya. Ada yang A, ada yang B ya. Dengan yang massa A-nya jadi berapa? Setengah dari batang AB. Batang AB kan masanya kan tadi 2 kilogram nih. Maka yang A itu seolah-olah jadi setengahnya dari massa batang. Massa batangnya kan 2 nih. Maka massa batang A-nya jadi berapa? Di 1 ya. Jadi 1 kilogram. Nah, RA-nya kita lihat RA itu dari mana ke mana? RA itu adalah jarak dari A ke O. Ini namanya RA ya. Ini namanya RA. Kemudian RB itu yang mana? RB-nya jadi dari O ke B ya. Ini namanya RB. Ini tadi RA, yang ini RB ya. Oke ya, RA-nya jadi 1 meter. Kemudian MB-nya berapa? 1 kilogram juga ya. Kemudian RB-nya berapa? 1 meter. Kita masukkan, kita cari berapa momen inersianya. Nah, momen inersia I itu sama dengan sigma M. I ya, R I kuadrat. Jadi nanti I akan sama dengan ya M A R A kuadrat. Oke, ditambah M MB R B kuadrat ya. Kuadrat. Ya, jadi I sama dengan 1 dikali 1 kuadrat ditambah 1 kali 1 kuadrat ya. 1 kuadrat. Oke, sama dengan 2 apa? 2 kilogram meter persegi ya. Meter persegi. Yang ini aman ya, aman? Soal yang ini aman? Aman. Kalau aman, kita pindah ke soal berikutnya ya. Oke, Ibu bacakan saja ya kalau ini kecil. Oh, maaf. Ibu bacain aja ya. Sebuah roda pejal memiliki jari-jari 70 cm. Kita analisis dulu apa saja yang diketahui di dalam soal ini ya. Yang diketahuinya apa di sini?
Nah, pertama gini dulu, kan tadi roda pejal. Kita tulis dulu roda pejalnya ya, roda pejalnya. Kenapa mesti ditulis dulu roda pejalnya? Karena untuk momen inersia benda-benda pejal itu ya benda-benda itu momen inersianya nggak sama ya. Jadi kita tulisin dulu di sini roda, di sini roda pejal. Kemudian apalagi yang diketahui nih jari-jarinya ya, R-nya berapa? 70 cm. Kita ubah ke dalam meter 0,7 ya. Kemudian masanya 10 kilogram. Berarti M ya, M-nya 10 kilogram. Oke, maaf ini Ibu perbesar dulu ya. Di sini diketahui apalagi percepatan roda. Lihat satuannya, radian per sekon kuadrat. Jadi bukan percepatan biasa, tapi percepatan sudut. Ya, percepatan sudut itu simbolnya seperti ini, alfa sama dengan 10 radian per sekon, ya, per sekon kuadrat. Momen inersia, alhamdulillah dikasih tahu ya. Momen inersianya katanya rumusnya setengah M R kuadrat. Yang ditanyakan besar momen gaya, ya. Yang ditanyakan adalah besar momen gaya. Momen gaya itu apa sih? Momen gaya penyebab benda berputar, ya. Ingat dengan rumus hukum 2 Newton ya, pada gerak lurus itu F sama dengan, bisa ingat M dikalikan dengan A ya, dengan F-nya gaya, M-nya massa, A-nya percepatan. Ini berlaku pada gerak translasi, gerak lurus. Kalau gerak melingkar, penyebab benda berotasi itu tadi apa? Lambda ya, momen gaya. Nah, yang bersesuaian dengan massa itu pada gerak melingkar itu namanya apa? Momen inersia. Jadi kalau gaya penyebab benda bertranslasi, kalau momen gaya penyebab benda berrotasi atau berputar. Nah, M-nya di sini kalau pada gerak rotasi itu bukan M tapi I, momen inersia ya. Percepatannya bukan lagi percepatan linear tapi percepatan sudut, simbolnya apa? Alfa. Ya, simbolnya alfa. Oke, di sini Ibu kita kasih garis dulu. Kita masukin ya, lambda sama dengan berapa momen inersianya? Nggak tahu, karena belum kita cari ya, kita masukkan. Berapa momen inersianya? Setengah M R kuadrat. Dikalikan sama alfa ya. Yuk kita masukin ya, lambda sama dengan setengah kali 10. R-nya berapa tadi? 0,7 itu 7/10 ya. 7/10 dikali 7/10 ya, kuadrat. Alfanya 10. Ya udah, karena ini kan coret, 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 coret. Indah ya. Jadi nanti lambda sama dengan 49 dibagi 2. 49 dibagi 48 dibagi 2 berapa? 24 ya, 24,5. 24,5. Ya, jawabannya yang C ya. 24,5 Newton meter. Kalau bareng-bareng mah indah gitu ya, gampang gitu ya, indah banget. Semoga nanti pada saat sendiri juga tetap indah ya, tetap bisa ya. Amin. Oke. Aman, yang ini aman. Aman, lanjut ya. Oke, kita pindah ke soal berikutnya. Ini kita perbesar dulu. Oke. Dari gambar-gambar berikut yang termasuk kesetimbangan labil, stabil, dan netral secara berturut-turut adalah titik-titik. Nah, yang mana sih yang kesetimbangan labil itu yang kayak gimana ya? Jadi yang labil itu ternyata bukan benda juga bisa labil ya. Kalau labil itu kayak gimana sih?
Benda yang jika dikasih gaya, kedudukannya berubah. Pada saat gaya sudah tidak ada, kedudukannya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kira-kira yang mana nih? Iya, yang nomor 2 ini labil ya. Jadi nomor 2 tuh labil. Oke, nomor apa tuh yang kesetimbangan stabil? Kalau stabil, kalau benda dikasih gaya, maka posisinya akan berubah. Tapi pada saat gaya sudah hilang, benda kembali ke posisi semula. Ya, itu namanya kesetimbangan stabil. Kalau yang netral gimana? Mau dikasih gaya, nggak dikasih gaya, ya gitu aja gitu ya keadaannya ya. Kira-kira yang netral yang mana nih yang netral? Yang 3. Jadi jawabannya yang mana? Yang labil mana? Oke, 2, 1, 3. Oke, jawabannya yang D ya, daun ya. Jawabannya daun ya. D, daun. Bukan yang B. Oke, terus next. Ini pilihan ganda kompleks. Maksudnya apa? Jawabannya bisa lebih dari 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar momen inersia sebuah benda adalah titik-titik. Oke, momen inersia itu tadi apa? Yang mempengaruhinya? I itu sama dengan apa? I. Momen inersia tadi sama dengan apa? M. Oke, ini mr kuadrat ya, ini rumusan umum kalau sebuah partikel. Oke, M-nya apa? Massa. R-nya apa? Jarak antara benda ke poros putar ya. Jadi yang mana sama yang mana nih? Kecepatan sudut benar nggak? Kecepatan sudut benar nggak? Enggak. Massa benda? Benar. Massa jenis benda? Enggak. Letak sumbu putar? Oke ya. Wah, indah ya yang ini ya, indah ya. Sip. Pilihan ganda kompleks masih ya. Besaran yang menentukan energi kinetik rotasi suatu benda tegak. Energi kinetik rotasi itu sama dengan apa sih? Energi kinetik rotasi dipengaruhi oleh apa aja? Ini energi kinetik rotasi ya. Ini eka rotasi itu sama dengan setengah I omega kuadrat ya. Apa itu I? Momen inersia. Apa itu omega? Kecepatan sudut ya. Jadi yang mempengaruhinya apa aja? Kecepatan sudut, oke. Massa benda ya. Kenapa massa benda berpengaruh? Iya, karena di dalam momen inersia ada massa benda. Oke, sip. Bentuk benda, letak sumbu putar. Letak sumbu putar tuh mempengaruhi nggak tadi? Iya, mempengaruhi ya. Oke, letak sumbu putar. Bentuk benda? Iya, berpengaruh ya. Jadi semuanya benar. Oke. Sip, mantap. Terakhir, jelaskan perbedaan gerak menggelinding dan gerak selip pada bidang miring. Ditinjau dari energi kinetik totalnya. Bisa bedain nggak gerak menggelinding sama gerak selip itu bedanya apa sih? Kalau menggelinding, ada gerak lurus, ada gerak berrotasi. Tapi kalau selip, berarti cuma gerak, ada rotasinya nggak? Kalau cuma gerak lurus saja ya, cuma gerak lurus saja. Oke, sudah bel ya. Tapi kagoknya. Oke, untuk gerak menggelinding. Pertama, gerak menggelinding. Berarti untuk energi kinetik totalnya ada apa aja? Ini gerak menggelinding pada bidang miring ya, gerak menggelinding. Nah, di sini maka eka totalnya itu akan sama dengan pertama ada eka translasi ya, ada eka translasi tambah dengan eka rotasi ya, eka rotasi. Nah, kalau di eka translasi itu sama dengan setengah M mv kuadrat ya. Kemudian ditambah setengah I omega kuadrat. Ya, ini eka total ya, eka totalnya. Nah,
pada saat geraknya gerak apa? Pada bidang miring tuh kayak gini ya. Pada saat berada di atas, nah inilah ini miring gitu. Ya, pada saat berada di atas bendanya, dia punya energi apa nih pada saat di atas? Punya energi potensial, betul, potensial gravitasi ya. Nah, jadi pada saat di bawah punya energi apa? Punya energi kinetik ya. Kita bilang aja di sini A, di sini adalah B ya. Maka energi potensial berubah seluruhnya menjadi energi kinetik. Maka kalau di A energi mekanik jadi apa? Energi potensial akan berubah menjadi energi kinetik ya. Maka kita nyatakan ini M G H di A itu akan sama dengan setengah M P P apa? P B kuadrat ditambah setengah I omega di B kuadrat. Oke gitu ya. Ini untuk gerak menggelinding. Kalau pada saat gerakannya selip, ya gerak selip gimana? Ada kira-kira ada rotasinya nggak? Nggak ada. Maka pada gerak apa? Pada kenapa? Tapi translasi pasti ada kan lurus kan? Ya. Jadi rotasinya nggak ada. Jadi kalau di sini ini geraknya selip. Nanti silakan gambarkan lagi ya. Gambarkan lagi apa? Keadaannya, keadaan seperti ini gambarkan lagi. Kemudian nanti akan adanya gimana nih? Nantinya M G H di A itu akan sama dengan setengah M P kuadrat ya. Pada gerak selip ini B ya, di titik B. Kenapa tidak ada energi kinetik rotasi? Karena tidak terjadi perputaran ya. Jadi energi kinetik rotasinya jadi sama dengan nol. Oke, alhamdulillah sudah beres akhirnya ya. Alhamdulillah. Oke, kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.